Tetapi setelah saya perhatikan lebih seksama, ternyata sarung di bawah sarung itu sarung khas Goa itu ya. Iya. Corak laba namanya. Corak laba itu sebetulnya dipakai untuk acara-acara yang sangat acara kebesaran, acara sakral. Tetapi kok di bawahnya sarung itu tersingkap itu paha mulus ya. Tapi Prof, dengan sarung yang di atas paha itu tidak bisakah dianggap sebagai perkembangan budaya, Prof? Itu perkembangan budaya yang menyimpang. Jadi memang harus malu kita, sirik kita melihat itu, bahwa perempuan-perempuan kita dipamerkan, ya, diperlihatkan bagian tubuhnya yang sebetulnya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sebenarnya, Prof, lipak sakbe itu punya nilai filosofi apa sih, Prof? Baju bodoh itu punya nilai filosofi apa? Apa yang kita bisa tarik dari bentuk, warna, dan segala macamnya ini, Prof? Salah satunya itu lipak sakbe itu sebetulnya lambang dari ketekunan seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Saya di beberapa hari ini ada foto beredar. Sebenarnya fotonya itu hanya foto ada gadis-gadis pakai baju bodoh. Cuman kemudian menimbulkan reaksi dari banyak kalangan. Fotonya itu sarungnya itu di atas lutut. Memang agak aneh kelihatan. Sebentar kita lihat. Saya kemudian Portal Media kemudian tertarik untuk membahasnya. Oleh karenanya Portal Media sudah mengundang Ketua Dewan Kebudayaan Makassar, guru besar saya waktu di Fakultas Hukum, ada Prof. Amiruddin Saleh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah. Masih segar-segar. Naik tangga ke sini tadi. Naik tangga ya. Sebelum ke sini dari mana, Prof? Dari rumah sakit kontrol. Siap. Dari kontrol selama ini keluhan agak biasa, rasa capek, apa semua. Tapi ternyata setelah diperiksa semua normal. Alhamdulillah. Jantung normal, paru-paru normal, tekanan darah normal. Cuma harus ditingkatkan makan ya. Selama ini dinilai saya kurang makan, Bro. Terlalu membatasi makan karena padahal sebetulnya tidak perlu dibatasi makan. Jadi dengan umur ini, Prof, kita malah disuruh makan, Prof. Disuruh makan banyak, lebih banyak yang protein. Iya. Yang lain-lain kan dilarang makan malah. Saya disuruh makan banyak. Siap, Prof. Seperti di pembukaanku tadi, Prof. Beberapa hari ini beredar foto putra-putri Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah. Itu kemudian menimbulkan reaksi dari banyak kalangan, Prof. Sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Makassar, Prof. Tapi saya mau kita lihat fotonya dulu, Prof. Iya, bisa. Aji, tolong diperlihatkan fotonya. Ini dia sarungnya pakai pendek gitu, Prof. Iya. Terus nextnya. Ini lagi, Prof. Ada lagi, Prof. Lanjut. Ini lagi. Ini foto-foto yang beredar ini, Prof. Lanjut. Masih ada lagi kah? Satu. Ini dia, Prof. Prof, sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Makassar, Prof, saya minta tanggapan tak, Prof? Saya sendiri sangat kaget dalam melihat ini. Yang pertama yang saya perhatikan itu kan baju bodohnya. Iya. Kemudian ada aksesori, ada bosara. Ya. Ada payung, ada tampi, itu pak dingin dalam bahasa Makassar itu di samping. Sebetulnya itu semua adalah alat-alat kelengkapan adat istiadat kebudayaan kita di Sulawesi Selatan. Tetapi setelah saya perhatikan lebih seksama, ternyata sarung di bawah sarung itu sarung khas Goa itu ya.
Curak laba namanya. Curak laba itu sebetulnya dipakai untuk acara-acara yang sangat acara kebesaran, acara sakral. Tetapi kok di bawahnya sarung itu tersingkap itu paha mulus. Itu saya sendiri sangat kaget. Ini keterlaluan ini. Keterlaluan. Kosakatanya dipilih keterlaluan karena sebetulnya tidak boleh sama sekali dicampur adukan antara adat kebudayaan kita di Sulawesi Selatan dengan memamerkan itu organ tubuh yang sebetulnya tidak boleh, itu terlarang untuk terbuka untuk dilihat oleh umumnya. Makanya saya sangat kaget waktu saya lihat itu. Waduh, luar biasa ini sangat mencederai ini. Kosakatanya mencederai. Sangat mencederai ini adat istiadat kita di Sulawesi Selatan ini. Prof, saya mau minta petunjuk, Prof. Minta petua saya, Prof. Di mana batasan antara kreativitas dengan melewati supaya kreativitas itu tidak melewati apa yang kita sebut dengan budaya itu. Saya boleh berkreasi dong. Tapi kemudian kalau saya dengar kalimat tadi adalah mencederai budaya. Di mana batasannya kreasiku tidak mencederai budaya itu, Prof? Kreativitas itu sangat diperlukan. Jadi budaya sendiri itu berkembang sesuai dengan kreativitas manusia berkembang. Cuma ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama yang kita lihat itu masyarakat Sulawesi Selatan itu adalah masyarakat berbudaya yang religius. Religius itu artinya itu kaidah keagamaan itu bersama-sama secara harmonis dengan perkembangan budaya. Oleh sebab itu yang saya katakan, karena masyarakat religius walaupun berkreasi, tapi jangan sampai kita sebagai masyarakat religius itu terusik itu dengan menyaksikan itu bahwa ini menyalahi nilai-nilai budaya dan nilai agama juga yang kita anut. Siapa yang mau, agama apa yang mau mentolerir bahwa seperti paha mulus itu diperlihatkan secara nyata bersama-sama dengan alat-alat kebudayaan, lipas becura laba, dengan baju bodo, dengan bosara, dengan payung dan sebagainya. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi boleh berkreasi, tetapi sepanjang ada koridornya, ada batasan-batasan tertentu. Jangan mencederai masyarakat kita yang religius yang beradat yang seperti itu. Penilaian saya itu sangat tidak benar itu. Kan kemudian begini, Prof. Setahu saya kebudayaan ini kan tidak lepas dari ruang dan waktu, Prof. Dia berkembang seperti yang kita tadi jelaskan. Misalnya begini, ada baju bodoh yang pakai jilbab, Prof. Ini kan merubah juga budayanya. Yang awalnya tidak, let's say misalnya dia tidak berjilbab, tidak berhijab misalnya. Kemudian ada orang Muslim yang masuk, yang kemudian mengubah baju bodohnya. Dia pakai jilbab, dia pakai lengan panjang lah ceritanya, Prof. Kenapa kemudian reaksinya tidak sama ketika ada yang pakai jilbab sama yang let's say misalnya pakai kaos Nike memperlihatkan paha mulus ini, Prof. Jadi saya mau ceritakan, saya sedikit beruntung karena masih bisa melihat itu bentuk baju bodoh yang sangat tipis. Transparan itu baju bodoh itu. Betul. Dan pada waktu itu, pada yang saya lihat barangkali sudah jarang yang memakai itu. Baju bodoh lengannya pendek itu. Iya, Prof. Makanya itu disebut dengan baju bodoh. Bodoh artinya pendek. Oh, bodoh artinya pendek. Kenapa? Pendek karena lengannya pendek. Dan transparan. Betul. Kelihatan semua itu. Iya. Tetapi itu yang saya katakan, karena ini adalah suatu produk budaya, maka mengikuti perkembangan. Kita semakin religius. Oleh sebab itu, maka baju bodoh ini tetap ada prinsip-prinsip yang seperti itu. Katakanlah misalnya bentuknya yang seperti ini.
karena religius maka ditambahi dengan bagian dalamnya bagian dalamnya diperpanjang atau ada tambahan baju di dalamnya sehingga bagian luar dari batas yang sebetulnya itu tertutup. Kemudian tidak lagi transparan seperti yang model yang saya dapati dulu itu beberapa puluh tahun yang lalu sehingga semua kelihatan itu sampai ke dalam itu mulai pelan-pelan dibungkus sehingga tidak terlalu transparan. Itulah yang saya katakan masyarakat adat yang religius. Jadi dia berkembang sesuai dengan pemahaman masyarakat pada waktunya Kalau dulu pendek, transparan, kelihatan dari semua kelihatan, sekarang itu ditutupi karena itu perkembangan budaya seperti itu. Jadi mengikuti tren yang tidak mencederai perasaan religius masyarakat. Tapi Prof, dengan sarung yang di atas paha itu tidak bisakah dianggap sebagai perkembangan budaya, Prof? Itu perkembangan budaya yang menyimpang. Saya ingat guru besar saya itu Profesor Matulada. Dia katakan memang budaya itu ada budaya yang menyimpang. Ini menyimpang. Kenapa? Ialah katakanlah seperti itu. Mungkin sarungnya diangkat ke atas, tetapi paha itu jangan kelihatan. Jadi ini diangkat itu sarung ke atas, tetapi paha itu menjadi telanjang, sehingga sebetulnya protes banyak kalangan itu karena seperti memamerkan baju bodoh, sarung sutra, cura laba bersama-sama dengan paha yang telanjang. Itu seperti itu yang kenapa dipadukan itu untuk suatu hal yang sebetulnya sangat kontradiktif. Jadi ini bukan bagian dari perkembangan budaya nih. Perkembangan budaya yang menyimpang. Itu yang saya katakan, budayanya menyimpang. Itu yang tidak dibenarkan sebetulnya. Ketika let's say misalnya begini, Prof. Kalau seandainya saya sebenarnya sedang berpikir, kan kita harus fair berpikirnya, Prof. Saya sedang berpikir mengenai sampai di mana batas kita bisa, di mana batasannya ketika dikatakan bahwa budaya itu menyimpang sama yang tidak. Let's say misalnya begini, Prof. Kalau kemudian agama yang menjadi batasannya, Prof. Kita tahu di budaya Bugis Makassar ada bisu, Prof. Ada yang semacam itu, Prof. Kenapa kemudian tidak dianggap menyimpang misalnya? Atau yang tetap dianggap menyimpang bisu ini misalnya? Itu nanti perbincangan tersendiri mengenai bisu. Iya. Ada ahlinya itu. Yang kita fokus seperti ini ialah bahwa itu protes dari hati kami semua ialah kenapa memadukan itu antara hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai kekayaan budaya kita kekayaan budaya kita dengan baju bodoh, dengan lipas sabe, sarung sutra, kemudian dengan aksesori payung kebesaran, dan kenapa dipadukan dengan ketelanjangan paha itu ke bawah. Itu sebetulnya itu kenapa seperti dipadukan antara dua hal yang sangat kontras yang tidak dibenarkan oleh budaya kita yang religius. Prof tadi sempat disinggung masalah baju bodoh yang tipis. Kami ada gambarnya, Prof. Kami dapat juga di internet ini, Prof. Ini yang benarkah yang begini ini? Coba Ji, tabe. Nah ini ada yang ini bertelanjang dada, Prof. Ini yang saya lihat. Itu yang saya katakan saya beruntung. Saya beruntung karena masih lihat yang seperti ini. Jadi waktu saya kecil itu masih lihat ini baju bodoh hitam yang biasanya dipakai oleh orang-orang orang tua yang seperti ini. Saya beruntung. Tetapi karena ini adalah satu produk budaya yang di dalamnya kita semakin religius semakin menghargai nilai-nilai keagamaan, sehingga yang transparan seperti ini sudah tidak dibenarkan lagi. Itu yang saya katakan, budaya berkembang, tetapi berkembang sesuai dengan keyakinan dari masyarakat kita. Seperti itu, tetap berkembang. Jadi estetika itu bisa tersingkirkan
demi nilai-nilai dalam masyarakat ini. Ya, jadi estetika itu selalu kan berbarengan dengan etika ya. Jadi ada keindahan itu yang saya katakan bahwa ada nilai-nilai yang seperti ini. Ada budaya, terus terang ada budaya kita yang lalu, ada istiadat. Katakanlah misalnya, salah satu contoh itu dikatakan di misalnya kebiasaan orang Bali pada saat kremasi. Pada saat raja itu dimasukkan di krematorium, dibakar ya, maka ada kewajiban dari permaisuri itu untuk melompat masuk ke dalam krematorium mati bersama-sama dengan mengikuti raja. Tetapi ini kan itu kan dulu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia dikatakan bahwa nilai budaya, nilai kearifan itu harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab dia. Jadi tidak boleh lagi bilang karena alasan adat, alasan kebudayaan sehingga permaisuri itu melompat ke dalam krematorium. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus dinilai. Sama dengan ini, pakaian-pakaian seperti ini setelah kemerdekaan kita itu ada kebebasan bahwa adat budaya itu sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, religius. Jadi kalau sudah dilarang oleh agama, kalau adat yang dulu itu adalah perkembangan sehingga mengikuti tren, mengikuti apa yang digariskan oleh agama-agama yang kita anut. Sama ini barangkali Prof. Dulu tuh laki-laki Bugis Makassar tuh selalu bawa badik kemana-mana Prof. Iya. Itu. Betul. Selalu bawa badik kemana-mana sekarang karena itu jadi badik itu badik keris dan senjata lainnya itu adalah suatu orang Bugis Bugis bilang tania urane kode na makawali ya. Iya, bukan laki-laki kalau tidak berkeris, tidak berbadik seperti itu. Itu disesuaikan karena kalau berdasarkan penelitian bahwa karena membawa badik itu bisa menyebabkan sehingga bisa naik darah dan pada saat itu dipakai untuk itu ada peraturan kita yang mengatakan bahwa tidak dibolehkan lagi membawa senjata tajam, apalagi seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian sehingga badik itu disimpan di rumah sebagai barang yang sakral ya. Karena sebetulnya ada nilai yang besar di dalam badik itu, di dalam keris itu. Ada nilai-nilai yang tidak usah harus dipakai katakanlah misalnya dalam keadaan sehari-hari, kecuali kalau acara-acara adat ya, acara-acara adat dan budaya itu pun juga berdasarkan perkembangan kebudayaan itu namanya nikah kalui, dalam bahasa Makassar itu nikah kalui, diikat itu supaya tidak bisa tercabut dari sarungnya. Jadi seperti itu. Prof, kawan saya Redo Prof, kita sama-sama di Dewan Kebudayaan. Kawan saya tulisannya di IG tuh sampai ngomong bahwa ada yang ini Sirip Napace nih, ada yang dia salahi dari budaya Sirip Napace, pakaian yang seperti tadi itu Prof. Prof, apa sebenarnya definisi Sirip Napace ini Prof? Ini sekali lagi supaya kita teredukasi, masyarakat teredukasi, dia tidak tetap ada budaya Sirip Napace dalam hati ini, Bro. Jadi Sirip Napace itu Sirip itu kan harkat dan martabat manusia Makassar, manusia Bugis ya. Sirip itu harkat dan martabatnya. Yang kedua, Sirip itu orang merasa Sirip itu kalau tidak bisa berbuat baik. Malu sekali kalau tidak bisa berbuat baik, dan merasa malu sekali kalau tidak kalau melanggar peraturannya, kalau tidak bisa malu kalau tidak bisa berbuat baik, dan malu kalau melanggar aturan, kalau berbuat jelek. Yang ketiga, sangat malu kalau dicederai perempuannya.
Sangat kalau perempuannya, mau ibunya, mau saudaranya, mau istrinya, malu sekali. Itu makanya itu dulu ya, dulu banyak terjadi bahwa terjadi banyak pembunuhan, ada apa karena alasan sirik ya. Karena yang ketiga itu tadi malu kalau dicerai perempuannya. Yang kita lihat dalam konteks yang kita bicarakan ini justru memperlihatkan itu yang seharusnya disembunyikan bagi perempuannya. Jadi memang harus malu, kita sirik kita melihat itu bahwa perempuan-perempuan kita dipamerkan ya, diperlihatkan bagian tubuhnya yang sebetulnya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu sebetulnya intinya seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai manusia Bugis Makassar ini harusnya malu lihat situasi. Melihat situasi, sangat malu itu. Karena itu perempuan kita itu. Kenapa perempuan kita itu diperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang sebetulnya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ini dipamerkan dan bersama-sama dengan simbol-simbol adat kita, simbol baju bodo, simbol lipas sabe, dan aksesori adat lainnya itu. Iya, Prof. Karena saya orang awam, Prof. Tapi sependek pengetahuan saya, Prof. Semua perlengkapan, baju dan segala macam itu punya filosofi sendiri, punya makna tersendiri dalam kebudayaan ini, Prof. Sebenarnya, Prof, lipak sabe itu punya nilai filosofi apa sih, Prof? Baju bodo itu punya nilai filosofi apa? Apa yang kita bisa tarik dari bentuk, warna dan segala macamnya ini, Prof? Salah satunya itu lipas sabe itu sebetulnya lambang dari ketekunan seorang perempuan. Jadi bayangkan itu sekali lagi saya katakan, saya masih merasa beruntung karena di rumah saya di Galesong dulu itu masih ada alat tenun. Alat tenun itu yang satu persatu benangnya itu dimasukkan, kemudian luar biasa itu. Bayangkan satu sarung yang dipakai seperti itu terbentuk dari lembaran-lembaran benang sutra. Effortnya besar sekali. Luar biasa itu, berapa lama itu ketekunan, dan sedikit saja salah itu, apakah salah sambung itu sarung, maka akan kelihatan itu sambungannya. Begitu tekunnya itu, dan itu dikerjakan oleh seorang perempuan. Jadi lipak sabe itu, sarung sutra itu ada lambang ketekunan dari seorang manusia Bugis, seorang manusia Makassar, tekun itu dalam membuat seperti itu. Dan kita lihat itu lipak sabe itu begitu halus ya. Iya. Begitu halus, begitu tipis, begitu lipas sabe. Saya tidak tahu lipas sabe yang sekarang. Itu kalau digenggam itu satu genggam itu lipas sabe. Oh, jadi satu sarung itu dalam satu genggaman. Kalau dikecil-kecilkan bisa dalam satu genggaman. Itulah sarung sutra yang dulu ya. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada seperti itu. Tetapi kalau kita dalam keadaan dingin dan sarung seperti itu dipakai, adem kita. Tidak merasa kedinginan kita dengan memakai sarung yang bisa dimasukkan di dalam genggaman itu. Jadi itu satu filosofi yang sangat mulia itu dari lambang dari sarung itu. Makanya jangan dicederai dengan hal-hal yang bertentangan dengan filosofinya ya. Seperti itu. Prof, sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Sulsel Makassar, Prof, apa yang sudah dilakukan, Prof? Negurkah? Ini semua bergerak. Banyak yang bergerak saya lihat. Ini saya pikir ini satu kesempatan dari portal media ya yang mengundang saya, karena ini bagian satu dalam satu gerakan untuk memprotes ini keadaan. Kemudian yang kedua, ternyata sudah ada teman yang berhasil mengundang ini. Kemudian yang bertanggung jawab itu sudah menyatakan minta maaf atas keteloran begini. Tetapi hikmah yang kita ambil dari keadaan ini ialah bahwa jangan karena alasan untuk perkembangan budaya, perkembangan sehingga mau
dibuat budaya ini menjadi menyimpang. Jangan sampai terjadi. Ini suatu pembelajaran yang sangat berharga karena kita orang Makassar, orang Bugis sangat religius dan sangat berbahaya sekali kalau sampai ada gerakan-gerakan yang susah untuk terkendalikan. Tetapi itu yang saya katakan bahwa salah seorang teman itu yang sudah berinisiatif untuk meredakan dengan memanggil yang bersangkutan itu sehingga yang bersangkutan itu menyatakan permohonan maaf atas perbuatan keteledoran ini. Jadi dianggap teledor aja, Prof. Teledor ya. tapi harus menjadi perhatian ya. Iya. Perhatian untuk banyak kalangan, jangan sampai terjadi. Ini kan pelajaran buat kita semua, Prof. Pelajaran buat kita semua, ya betul. Tidak boleh ada kreativitas yang melangkahi nilai-nilai adab tadi, Prof. Ya? Betul, tidak boleh. Silakan berkreasi ya. Kita memang dibutuhkan untuk berkreasi, tetapi dalam koridor, dalam bingkai-bingkai yang sesuai dengan adat istiadat kita. Karena ini sangat peka persoalan peka, Prof. Saya bukan orang budayaan, Prof, tapi begitu lihat ini kok aneh-aneh barang. Anak saya baru sampaikan kepada saya kenapa ada terjadi aneh-aneh. Anak saya bukan budayawan juga, dia sarjana teknik. Iya. Tapi dia katakan ini aneh menurut dia. Iya, Prof. Bicara tentang kebudayaan dan anak muda, Prof. Sepertinya ini bukan data tapi observasiku melihat anak-anak muda sekarang tuh banyak yang lebih tahu bahasa Korea daripada bahasa Bugisnya, Prof, bahasa Makassarnya, Prof. Iya, Prof. Ada teman saya itu, Prof, memang anak muda, memang di bawahnya Gen Z. Itu karena saking cintanya sama drama Korea, itu dia nonton drama Korea itu sudah tidak pakai subtitle, Prof. Dia sudah tahu apa yang dibilang. Tapi begitu bicara tentang bahasa Bugis Makassar yang begitu kaya, Prof. Yeah. Setahu saya satu dari sedikit yang punya aksara, Prof. Yeah. Itu nggak ngerti, Prof. Ini yang saya mau tanya, Prof. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, Prof? Apa yang bisa kita lakukan? Minimal kita mau mengajarkan anak-anak kita generasi berikutnya ini supaya cinta sama kebudayaan kita, Prof. Yeah. Kebudayaan kita kaya sekali, Prof. Luar biasa. Jadi ini di Makassar itu ada Dewan Kebudayaan. Yeah. Dewan Kebudayaan Kota Makassar dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Yeah. Saya sudah lihat, saya sudah baca-baca. Barangkali Makassar ini mungkin ada 1-2 tempat lainnya kota ya yang punya hari kebudayaan. Makassar itu punya. 1 April itu adalah hari kebudayaan Makassar. 1 April. Kota Makassar. Oh, bukannya 1 April yang 1 April. Yang Prof, yang anak-anak SD pakai baju bodoh, Semua. Iya. Jadi 1 bulan penuh itu anak-anak itu memakai pakaian tradisional, memakai adat. Dan tidak terbatas adat apa. Oh. Kalau dia orang Madura pakai boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau orang Jawa boleh. Sehingga ramai sekali itu. Iya. Sehingga dan itu membawa multi flyer effect ya. Pengusaha UMKM kita yang bergerak di bidang itu hidup itu. Iya. Hidup itu dan penyewaan baju bodoh. Baju bodoh. Anak saya, cucu saya itu semua berpakaian dan itu semua mencari itu. Ya, anak saya juga begitu. Di mana diproduksi itu dan hiduplah itu UMKM itu. Di situ diajari, diisi dengan ceramah-ceramah mengenai kebudayaan. Bagaimana mengisi di Kota Makassar sendiri punya ada pelajaran mengenai aksara dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota kita selama ini dan saya harap ini perlu dipertahankan ini. Perlu dipertahankan karena budaya itu, adat itu adalah identitas bangsa Indonesia. Dan di situ tercipta karena ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu beragam. Tetapi sangat indah keberagaman itu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu luar biasa itu. Kalau kita lihat itu di parade
pada puncaknya itu pada 1 April itu luar biasa. Sepanjang jalan itu dihiasi dengan pakaian-pakaian adat dari berbagai macam, dari suku-suku yang ada di Indonesia, bahkan seperti orang Tionghoa, orang Chinese itu dengan pakaian-pakaian kebaya khas Tionghoa Jadi dipadu antara kebiasaan Makassar dengan khas, dan itu sangat indah. Itu saya kira upaya-upaya yang kita lakukan ya terutama di pemerintah Kota Makassar ini, sehingga budaya itu tidak terlupakan. Jangan sampai itu yang Ananda katakan tadi, jangan sampai lebih kenal dengan budaya Korea. Padahal budaya kita luar biasa. Saya sendiri ya. Iya, Prof. Sebetulnya saya mau undang satu saat nanti berkunjung ke Galesong. Siap, Prof. Baraka Kari Galesong. Itu di sana itu kami pasang itu pesan-pesan leluhur dalam aksara lontar. Dan itu maknanya luar biasa itu. Dan itu ini yang saya mau bilang. Yang tertarik datang itu adalah orang Amerika, orang Jepang, orang Australia. Minggu lalu ini orang dari Prancis datang melihat itu. Dan dia mengagumi itu. Coba. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan itu, yang kami lakukan itu. Bangunan-bangunan itu. Orang Prancis yang lalu ini bertanya. Saya katakan ini rumah warisan orang tua kepada saya, sudah 3 kali pindah. Tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin rumah itu bisa pindah? Orang Prancis, orang Barat itu tidak pernah membayangkan itu rumahnya sudah pindah untuk ketiga kalinya. Pindah tempat ini, Prof. Pindah tempat. Sementara rumah di tempat saya itu Barakaka itu sudah untuk ketiga kalinya pindah. Kenapa? Karena rumah kayu. Iya, diangkat itu, Prof. Tidak masuk akalnya itu. Itu semua kekayaan budaya kita yang tidak apa-apa kita hidupkan kembali, kita perlihatkan bahwa ada sejarah budaya kita. Kalau orang Eropa bangga dengan bangunan-bangunan kuno, zaman Victoria, seperti itu dengan Colosseum dan sebagainya. Kenapa kita tidak bangga dengan bangunan-bangunan kayu kita yang tahan gempa, tahan banjir dan sebagainya? Itu suatu keistimewaan yang luar biasa ya. Yang mestinya itu yang kita tonjolkan seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal Korea, lebih kenal apa daripada kenal aksara di luar. Aksara di luar. Jangan mereka, Prof. Saya juga kalau disuruh baca ini masih okot-sokot pasti, Prof. Saya bilang begini, kita itu orang Bugis, orang Makassar, berperadaban tinggi. Karena bangsa di dunia ini tidak banyak yang punya bahasa sendiri. Kita punya bahasa Bugis, kita punya bahasa Makassar, kita punya aksara ya. Jepang punya kanji, kita punya aksara lontar cuma mereka berkembang karena perhatian dari banyak kalangan, bagaimana berkreasi atas aksara itu sehingga bisa menjadi dunia bisa mendunia. Tetapi itu yang saya lakukan. Saya harap suatu saat nanti. Tapi banyak bahkan pejabat-pejabat yang datang berkunjung itu melihat. Saya kadang-kadang berpikir saya ini termasuk orang miring barangkali karena membuat yang seperti tidak masuk akal. Tetapi justru banyak yang ikut miring seperti saya. Justru orang-orang dari luar yang tertarik tentang budaya Indonesia yang betulnya sangat menarik. Prof, setahu saya kita punya kekayaan tuh Hilagaligo, Prof. Konon katanya karya sastra terpanjang di dunia katanya, Prof. Dan sepertinya hari ini tidak banyak yang sadar itu, Prof. Kesadaran akan kebudayaan kita sepertinya memang agak tergerus, Prof. Agak tergerus. Sebagai sebuah pesan buat anak muda, Prof. Apa kalimat yang tentu dalam bahasa Makassar, Bugis Makassar ini, Prof, yang paling merasuk dalam hati kita ini, Prof. Apa nasihat-nasihat orang tua dulu ini yang ada kira-kira literasinya, apa yang paling kita ingat, Prof, yang
yang berkesan dalam hati saya itu salah satu cerita yang barangkali kalau dilihat sepintas lalu itu seperti mistis atau apa. Iya. Seperti cerita yang menceritakan itu tentang keberadaan bumi ini. Keberadaan bumi. Iya. Dulu itu dengan kacau balau sekali ya. Perang antar manusia. Segala macam kejahatan terjadi pada saat seperti itu. Sama halnya yang terjadi di Eropa. Homo hominidus artinya manusia itu saling memangsa. Yang kaya itu memeras yang miskin, yang berkuasa itu menindas yang dikuasai, yang cerdas memperbodoh orang yang tidak. Semua kejahatan terjadi seperti itu, sehingga seperti alam itu menjadi marah. Alam marah, Prof. Terjadi banjir di mana-mana, terjadi kekeringan pada saat musim kering, dan pada saat itu Mahadewa mengutus itu, dia katakan keadaan ini harus diamankan. Karena kalau manusia bertempur seperti ini, maka mereka akan habis. Dan kalau mereka habis, siapa lagi yang akan menyembah kita? Itu jalan seperti itu. Sehingga dibuatlah di semacam sayembara itu di tingkat dewa itu, untuk siapa kira-kira di antara orang-orang dekat dari yang Mahadewa itu yang bisa mengamankan keadaan seperti itu. Kemudian pada akhirnya seorang itu, bukan seorang ya, karena ini dewa ya, kamu amankan ini keadaan. Dan ditanya modal apa yang akan dia bawa untuk mengamankan itu. Dan dia buka tanganmu, bawa ini dan tebar ke bumi itu. Begitu turun, begitu sampai di bumi ditebar dan keadaan menjadi aman. Orang itu menjadi saling berangkulan, saling menyayangi lagi sehingga keadaan menjadi aman. Apa itu? Itu apa sulapa dalam bentuk huruf sa. Huruf sa seperti ini. Huruf sa itu isinya itu adalah siri. Rupanya selama ini tidak ada siri. Sehingga saling, apa isi siri itu? Sipakatahu, sipakalabiri, sipakainga, sipapacei. Itu yang hilang selama ini. Sehingga terjadi perang yang tidak berkesudahan. Hampir habis ini manusia ini. Setelah siri. Makanya itu kalau mau dipamerkan seperti ini, disalahgunakan itu. Memperlihatkan paha perempuan di atas curak laba, lipas sabe, baju bau dan sebagainya. Itu karena itu melanggar siri itu. Prof, saya tertarik tadi empat itu, Prof. Sipaka lebih, sipaka inga, sipaka tahu, empat tadi, Prof. Sipapacei. Empat ini, Prof. Bisakah saya dijelaskan ini, Prof? Sipaka lebih itu apa, Prof? Sipaka inga itu apa, Prof? Jadi sipakatahu ya, sipakatahu itu saling memanusiakan ya, memandang manusia itu sebagai manusia seutuhnya. Jadi jangan dipandang parsial ya, karena dia keluarga aku, maka pandanglah dia sebagai manusia, perlakukan dia sebagai manusia, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sipakalabir saling menghargai, muliakanlah seseorang itu. Ada pepatah, kalau saya tidak salah diucapkan oleh Andi Pangeran Patarani. Dia katakan begini, karaengang itawa dan watai. Muliakanlah seseorang itu supaya kamu dapat memerintahnya. Jadi muliakan itu orang, karena harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk yang termulia ya. Muliakan dia, jangan hina dia. Ya. Si pakainya itu saling menasihati. Jadi kalau ada yang keliru, diingatkan dia, tentu dengan cara-cara yang benar ya. Jadi jangan diingatkan dia di tengah orang banyak sehingga dia tersinggung. Dan itu diatur di budaya, Prof. Ya, budaya itu budaya kita itu yang sangat luar biasa itu. Kalau itu semua kita miliki, luar biasa, dahsyat itu. Manusia ini banyak yang bisa dilakukan untuk kebaikan
di atas bumi. Perang, pertengkaran tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kalau kita saling memandang sebagai manusia. Memanusiakan manusia. Ini jangan sampai manusia yang lain itu dipandang bukan sebagai makhluk manusia ya. Itu sayang, itu kasihan itu ya. Dan itu gejalanya ada terjadi kadang-kadang ya. Gejalanya sudah ada, Prof. Iya, sudah ada. Makanya itu kita berusaha untuk tetap mempertahankan sifat suci leluhur dari orang Makassar, orang Bugis, Sipakata. Memandang manusia yang satu itu dengan yang lainnya sebagai manusia seutuhnya. Ya. Prof, kita sudah ada di ujung-ujung, Prof. Saya sudah dikode-kode dari tadi, Prof. Sebagai penutup, Prof, apa nasihat tak terhadap masyarakat Bugis Makassar ini, Prof? Kembalilah ke ajaran leluhur kita. Di dalam Indonesia Raya itu disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwanya dulu. Jiwa bangsa Indonesia itu ada di dalam adat istiadatnya. Ini identitasnya itu. Bangun itu dulu. Kalau jiwa bangsa Indonesia ini dibangun berdasarkan budaya, berdasarkan kearifan leluhur, insya Allah ini Indonesia emas itu akan kita capai 2045 itu. Amin, Prof. Prof, terima kasih mau hadir di podcastnya Portal Media, Prof. Saya siapa tahu besok-besok ada isu yang saya mau bicarakan, Prof. Saya undang lagi, Prof. Boleh. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong taruh di komen siapa yang harus kami undang lagi dan isu apa lagi yang kami bicarakan. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.